Ya, perkenalkan nama saya Alap Sifulul Haq, NRP 50262011010 dari kelompok The Gifted. Di sini saya akan menjelaskan tentang APO 07. APO 07 di sini mempunyai definisi yaitu menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan penataan, penempatan, keputusan, dan keterampilan sumber daya manusia yang optimal. Hal ini termasuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab, rencana pembelajaran dan pengembangan, dan ekspektasi kinerja yang didukung oleh staf-staf kompeten dan termotivasi. Tujuan dari AP07 di sini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan. Di sini ada beberapa manajemen praktis dari APO 07. Yang pertama APO 0701, yaitu maintain, educate, and appropriate staffing, yang punya definisi untuk mengevaluasi kebutuhan kepegawaian secara teratur untuk perubahan mayoritas pada perusahaan atau operasional atau lingkungan TI untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan meliputi sumber daya manusia internal maupun eksternal. Di sini aktivitas yang dilakukan ada mengevaluasi persyaratan kepegawaian, menjaga proses perekrutan, menyertakan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen TI untuk karyawan. Yang keempat ada menetapkan pengaturan sumber daya yang fleksibel. Yang kelima ada pastikan bahwa pelatihan silang berlangsung dan ada cadangan untuk staf kunci untuk mengurangi ketergantungan satu orang. Yang kedua di sini ada APO 07.02 yaitu identify key IT personnel. Definisinya di sini adalah mengidentifikasi personil kunci TI dan meminimalkan ketergantungan pada satu individu saja untuk melaksanakan pekerjaan kritis melalui knowledge capture, berbagi informasi atau pengetahuan, perencanaan sukses, dan menyediakan staf cadangan. Aktivitas yang dilakukan di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah meminimalkan ketergantungan pada satu individu, yang kedua adalah sebagai tindakan pencegahan keamanan, yang ketiga adalah mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, yang keempat adalah secara teratur kita menguji rencana cadangan staf. Yang ketiga di sini ada APO 07.03, yaitu maintain the skill and competencies of personnel, yang punya definisi di sini secara teratur mendefinisikan dan mengelola keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh personil, memastikan bahwa personil memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki terus terpelihara dengan cara kualifikasi dan program sertifikasi mana yang sesuai. Aktivitas yang dilakukan di sini ada 7, yang pertama ada keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dan tersedia saat ini dari sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan, TI, dan proses. Yang kedua adalah menyediakan perencanaan karir formal dan pengembangan profesional untuk mendorong pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah menyediakan akses ke gudang pengetahuan untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi. Yang keempat ada identifikasi kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan yang tersedia dan kembangkan rencana aksi untuk mengatasinya secara individu dan kolektif. Yang kelima ada mengembangkan dan menyampaikan program pelatihan berdasarkan persyaratan organisasi dan proses. Yang keenam ada melakukan review secara berkala untuk menilai evolusi keterampilan dan kompetensi sumber daya internal dan eksternal. Yang ketujuh ada meninjau materi dan program pelatihan secara teratur. Di sini kita lanjut ke APO 07.04, yaitu Evaluate Employee Job Performance. Definisinya sendiri di sini adalah lakukan evaluasi kinerja secara tepat waktu dan teratur terhadap tujuan individu yang berasal dari apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, standar yang telah ditetapkan, tanggung jawab dari pekerjaan yang spesifik, serta keterampilan dan kerangka kerja kompetensi. Karyawan harus menerima pelatihan performa dan perilaku. Aktivitas yang dilakukan di sini ada mempertimbangkan tujuan fungsional sebagai konteks untuk menetapkan tujuan individu, yang kedua ada tetapkan tujuan individu yang selaras dengan tujuan proses yang relevan sehingga ada kontribusi yang jelas untuk tujuan TI dan perusahaan. Yang ketiga ada menyusun hasil evaluasi kinerja 360 derajat, yang keempat adalah menerapkan dan mengomunikasikan proses pendisiplinan, yang kelima adalah memberikan instruksi khusus untuk pengguna dan penyimpanan informasi pribadi dalam proses evaluasi. Yang keenam ada memberikan umpan balik yang tepat untuk tepat waktu mengenai kinerja terhadap tujuan individu. Yang ketujuh ada menerapkan proses pengakuan yang menghargai komitmen yang tepat. Yang kedelapan ada mengembangkan rencana peningkatan kinerja berdasarkan hasil proses evaluasi dan mengidentifikasi persyaratan pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Di sini ada lanjut kita ke APO 07.05 yaitu Plan and Track the Usage of IT and Business Human Resource. Definisinya sendiri di sini adalah memahami dan menelusuri kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan, serta sumber daya manusia TI dengan tanggung jawab untuk TI perusahaan, mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan ke sumber perencanaan perusahaan dan sumber rencana proses perekrutan TI. Aktivitas yang dilakukan di sini ada 4. Yang pertama ada membuat dan memelihara inventaris sumber daya manusia bisnis dan TI. Yang kedua adalah memahami permintaan sumber daya manusia saat ini dan masa depan untuk mendukung pencapaian tujuan TI. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan ke dalam rencana pengadaan serta proses perekrutan perusahaan dan TI. Yang keempat adalah pertahankan informasi yang memadai tentang waktu yang dihabiskan untuk berbagi tugas, penugasan, layanan, atau proyek. Yang keenam di sini, dan yang terakhir, ada APO 07.06 atau Manage Contract Staff. Definisinya sendiri adalah pastikan bahwa konsultan dan tenaga kerja kontrak yang mendukung operasional perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait TI dan mematuhi kebijakan perusahaan serta memenuhi kesepakatan pada persyaratan kontrak. Aktivitas yang dilakukan di sini ada 8, yaitu yang pertama menerapkan kebijakan dan prosedur dan menjelaskan kapan, bagaimana, dan jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan atau ditambah oleh konsultan. Yang kedua ada mendapatkan persetujuan resmi dari kontraktor pada awal kontrak bahwa mereka diharuskan untuk memenuhi kontrol TI perusahaan kerangka kerja. Yang ketiga ada memberitahu kontraktor bahwa manajemen berhak untuk memantau dan memeriksa semua penggunaan sumber daya TI. Yang keempat ada memberikan definisi yang jelas kepada kontraktor tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari kontrak mereka. Yang kelima ada meninjau pekerjaan kontraktor dan mendasarkan persetujuan pembayaran pada hasil. Yang keenam ada tentukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam kontrak formal dan tidak ambigu. Yang ketujuh ada melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa staf kontrak telah menandatangani dan menyetujui semua perjanjian yang diperlukan. Yang ke-8 ada melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa peran dan hak akses kontraktor sesuai dengan kesepakatan. Ya, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih.